pengambilan keputusan, Pak. Iya iya, monggo monggo. Nah, selama Bapak jadi kepala sekolah, ada pernah tidak Pak mengalami dilema dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah? Nah, kalau ada, mungkin Bapak bisa cerita ke saya sekaligus cara untuk menyelesaikannya. Oh gitu ya, terima kasih untuk Mas Kaan selaku calon guru BK di SMP Negeri Terenggalek. Tentunya sekolah itu kan suatu instansi mas, masalah tentang permasalahan, nah itu permasalahan kecil, sedang atau besar jelasnya ada. Tapi permasalahan-permasalahan itu tentunya kita ambil solusi atau jalan keluar yang terbaik. Misalnya tentang anak, misalnya anak yang susah untuk memasukkan baju, misalnya juga masih ada beberapa anak itu merokok, terus ada juga misalnya permasalahan misalnya anak yang kurang disiplin, rambutnya agak gondrong. Nah, cara penyelesaiannya tentunya kita selaku guru itu secara perspektif berbagaimana. Misalnya contohnya, misalnya anak yang rambutnya panjang itu 3 bulan sekali itu diadakan rahasia supaya rambut-rambut yang panjangnya itu dipotong oleh guru, dan nanti supaya anak itu mau merapikan rambutnya. Itu juga misalnya anak yang kurang disiplin untuk masukkan baju, kita sudah 1 tahun berjalan ini diadakan OSIS dan guru piket untuk di depan gerbang untuk menyelami apabila anak-anak yang mau masuk itu. Bagi anak yang belum memasukkan baju, ditegur langsung belum memasukkan baju ya. Terus ya, untuk anak-anak yang merokok yang jelas sudah melarang kantin sekolah, terutama supaya kantin sekolah tidak menjual rokok atau ketengan kepada anak-anak didik kita. Itu contoh-contoh dari beberapa contoh seperti itu permasalahan yang selama ini ada di sekolah kami. Itu bukan Pak. Itu udah keputusan dari Bapak, ya, kebijakan dari Bapak. Ya, dari Bapak sekaligus saya sampaikan kepada guru-guru, karena untuk mengambil keputusan itu sebelumnya kita akan rapat atau meeting untuk menyepakati keputusan-keputusan tersebut. Jadi kan gini Pak, di dalam modul itu kan ada 2 jenis dilema yang permasalahan. Yang pertama itu dilema etika, artinya di mana dilema itu antara berlawanan keputusan itu ada nilai benar dengan nilai benarnya. Kemudian ada bujukan moral jika keputusan itu berlawanan antara kebenaran dengan kesalahan. Nah, dari masalah Bapak tadi, masalahnya itu bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Kemudian dilema apa Pak di masalah itu? Saya kira dilema etika atau dilema moralnya? Oh gitu. Masalah etika dan moral itu sangat berkaitan Mas. Jadi yang jelas untuk menyampaikan kepada anak-anak moral, etika atau tingkah laku itu kita kan punya guru BP ya, untuk menyampaikan kepada anak-anak itu apabila ada guru yang kosong bulan, guru BP masuk untuk menyampaikan kepada anak etika, tata cara. Di samping itu juga tiap pembinaan seminggu sekali dalam 4 hari itu selalu disampaikan tentang etika, tata cara kepada seorang pelajar, tata cara pada teman supaya bisa menjaga teman yang baik, etika berbuat baik kepada bapak ibu dewan guru. Dan begitu juga saya sampaikan bahwa apabila seorang pelajar itu yang baik adalah bisa menjaga nama baik daripada SMP Negeri Terenggalek. Kalau tata cara penyelesaian masalahnya ada runutan, maksudnya mungkin pertama Bapak bagaimana dulu? Oh ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah itu Mas, tentunya yaitu tadi
sudah beberapa kita kan ada wali kelas sudah nggak kurang-kurang untuk menyampaikan. Memang saya sampaikan kepada bapak ibu di ruang guru sebelum jam belajar, ulama yang berdoa menyampaikan beberapa atau 5 menit atau lebih sedikit nggak apa-apa, terutama untuk mengajarkan etika tata cara sopan santun supaya mengingatkan, karena dengan adanya etika dan sopan santun itu anak supaya bisa menjadi anak yang baik. Masalah pelajaran saya pelajari, tapi terutama etika dan tata cara itu yang sangat kita butuhkan sebagai seorang pendidik. Terus lagi Pak, yang ada nggak yang faktor pendukungnya, misalkan dari pihak tertentu yang bisa mendukung penyelesaiannya Bapak? Memang selama ini Mas, karena kenakalan anak ini menurut saya masih sebatas kewajaran, jadi penyelesaiannya itu hanya cukup dari dari sekolah, ya tentunya dari wali kelas, dari bapak ibu dewan guru, wali kelas, guru BP. Dan apabila memang itu sudah sangat mendasar permasalahannya, biasanya memanggil orang tua, dihadapkan kepada saya dan bikin surat pernyataan bermaterai. Itu pun nggak hanya 1 kali, ya 3 kali bikin surat pernyataan. Kalau memang anak itu betul-betul sudah nggak bisa diarahkan, itu tetap gimana baiknya solusi yang terbaik itu terbaik. Nah, Nanti perlu dari komunikasi dari pihak-pihak itu ya Pak ya? Iya. Dari wali, Iya. dan waktunya, Iya. dan juga orang tua dari siswa juga. Yang jelas kalau sudah sangat mendasar kesalahan, ya wali dipanggil, dan panggilan itu selalu ada surat pernyataan, yaitu 3 kali. Tapi selagi anak itu masih bisa diselesaikan, artinya nggak harus memanggil orang tua. Panggil orang tua itu kalau memang sudah kesalahan anak itu sangat mendasar dan sudah dikasih pengertian kepada guru, mungkin walinya atau BP-nya atau kepala sekolah, sudah nggak bisa. Dan terakhir yaitu tugas terakhir yaitu memanggil orang tua. Artinya kan tindakan tersebut kan biar sekolahan ini lebih tertib ya Pak ya? Iya. Nyaman untuk belajar, gurunya juga nyaman ngajarnya. Yang jelas begini Mas, murid kita itu kan ada 372 siswa. Kalau misalkan ada 1-2 anak yang sangat bermasalah, sangat mendasar, sudah susah kita arahkan, sudah bagaimana cara kita persuasif pendekatan melalui guru, wali, BP, dan waka kesiswaan udah nggak bisa, biasanya BP dan waka kesiswaan itu menghadap kepada saya sekaligus ngambil keputusan yang terbaik gimana gitu. Terima kasih kalau gitu Pak, sudah diberikan kesempatan wawancara untuk Bapak. Mudah-mudahan nanti ya saya juga selaku guru di sini bisa membimbing anak-anak juga melalui pengalamannya selama ikut guru penggerak, bisa menerapkan di sekolahan. Mudah-mudahan bisa Pak ya. Ya. Mohon dukungannya dari Bapak. Terima kasih juga kepada Mas Hans selaku guru penggerak di sini. Mudah-mudahan program yang terbaik demi majunya daripada SMP ini kedepannya akan membawa kemajuan daripada pendidikan, khususnya di SMP Negeri 1 Menteng, tentunya bangsa Lampung Timur ini. Ya, baca harapan saya. Terima kasih Pak ya. Oke, moga-moga Bapak. mantap ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Bapak Aan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tumben ini Pak Aan mampir ke SMK Mitra Bakti. Iya, ini pulang dari SMP jadi mampir, dan ini ada perlu sebenarnya Pak sama Bapak. Kalau tidak sibuk, saya minta waktunya sebentar saja. Ada perlu apa Pak? Kebetulan saya senggang dan anak-anak juga sudah pulang Pak. Jadi gini Pak, saya kan ada mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan ada tugas untuk mewawancari kepala sekolah ya, sebagai tugas di program pelatihan ini. Silakan Pak, jika bisa bantu saya bantu Pak. Ya, terima
terima kasih Pak ya sudah memberikan kesediaan waktunya. Jadi gini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Mitra Bakti ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin yang mana masalah tersebut tuh menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Kalau ada, boleh nggak Bapak ceritakan kepada saya sekaligus cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, begitu Pak? Yang mana ya Pak ya? Sebenarnya Pak, saya baru menjabat kepala sekolah. Seperti yang Pak An tahu, kalau begitu yang ini saja Pak, sekolah kita ada 3 jurusan Pak. Semula ada akuntansi dan pemasaran, dan itu pendaftaran peserta didik baru sebenarnya hampir sama dengan tahun-tahun biasanya. Namun masalah peminat itu masing-masing jurusan pemasaran biasanya 2 kelas, kini hanya 1 kelas. Sedangkan jurusan akuntansi itu tetap otomotif yang mengalami penambahan kelas, ada 3 kelas, sehingga guru pemasaran yang sudah sertifikasi akan mengalami pengurangan jam mengajarnya. Jadi saya bingung akan mengurangi guru yang belum sertifikasi atau tetap mempertahankan, padahal kita tahu kalau jam mengajar kurang itu menyebabkan tidak validnya status pada Ibu GTK. Namun kami juga perlu memikirkan nasib guru yang belum sertifikasi itu Pak. Oh gitu Pak. Jadi keputusan apa yang akan Pak Rio ambil pada saat itu? Ini keputusannya Pak, bersama-sama dengan guru dan wakil kepala sekolah, waktu itu diputuskan bahwa akan tetap mempertahankan guru yang belum sertifikasi. Namun tentunya ada konsekuensi pengurangan jam mengajar. Kami juga mempersilahkan bagi yang guru ingin mendapatkan jam tambahan di sekolah lain, baik itu guru yang belum sertifikasi maupun bersertifikasi, jika jamnya masih belum cukup minimal 24 jam mengajar. Wah, keputusan yang solutif itu Pak. Jadi tidak merugikan kedua belah pihak Pak ya. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari dalam pelatihan guru penggerak itu kan ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral, Pak? Biasanya kita perlu tahu Pak, dulu kasusnya bagaimana. Jika masalahnya berkenaan dengan hukum, maka masalah itu berkaitan dengan rujukan moral. Namun kalau masalah itu agak ada hubungan dengan ranah hukum, itu berarti dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar atau keduanya sisi. Jadi sudah dipastikan ada dilema etika. Oke, jadi permasalahan yang Pak Rio termasuk dalam dilema etika ya Pak ya. Apakah mempertahankan guru yang belum sertifikasi atau memberhentikannya begitu ya? Yang mana kedua keputusan itu benar dan tidak menghukum. Kemudian selama ini bagaimana Pak Rio menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini lah, menurut saya lebih memilih menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan Pak. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, komitmen, dan lain-lain akan membawa kebenaran itu sendiri Pak. Gitu, Rio. Untuk menyelesaikan masalah dilema seperti ini, adakah langkah atau prosedur yang mungkin bisa yang mungkin biasa Bapak lakukan Pak? Oke, untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah, biasanya saya melakukan 3 tahapan. Pertama, saya akan melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan atau yang berkepentingan. Yang kedua, berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah, yayasan, juga dewan guru. Lalu yang ketiga, biasanya saya akan memposisikan diri bagaimana kalau saya ada posisi mereka, hal apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa, begitu Pak Aan. Kemudian ada tidak Pak hal-hal apa saja yang selama ini Pak Rio anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Gini Pak,
saya rasa efektif jika semua tahu, jika perlu dikomunikasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mereka tahu apa yang terjadi kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan pada pengambilan keputusan ini adalah diperlukan komunikasi, keterbukaan dari seluruh pihak agar masalah ini bisa segera teratasi gitu Pak. Jadi gitu ya, cepat teratasinya. Iya, siapa? Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau aturan ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan penyelesaian kasus dilema etika? Artinya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau Bapak memiliki prosedur seperti prosedur tertentu yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ini Pak ya, untuk kalau jadwal khusus saya rasa tidak ada Pak. Tapi kalau prosedur jelas ada. Seperti kasus yang saya ceritakan tadi Pak. Dalam menyelesaikan masalah ini saya perlu diskusi dulu dengan para wakil kepala sekolah atau yayasan juga. Kemudian dimusyawarahkan dengan dewan guru demi mendapatkan solusi terbaik. Kedua langkah ini saya ambil dan lakukan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua pihak Pak. Begitu Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mungkin selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya tentu ada Pak itu Pak. Biasanya saya berkonsultasi dengan para wakil kepala sekolah sesuai dengan bidang-bidangnya untuk mengatasi masalah tertentu, apalagi dalam pengambilan keputusan penting dan menyangkut kepegawaian, misalnya kesejahteraan pegawai itu Pak. Gitu ya. Terakhir ini Pak, Oke, dari siap. semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dari sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika Pak? Itu Pak, perlu komunikasi dengan berbagai pihak, membangun kerjasama demi mewujudkan kondisi yang menyenangkan dan nyaman di sekolah, guru yang tersejahterakan dan siswa terlayani dengan baik sehingga pendidik yang berpihak pada murid-murid mudah-mudahan bisa terwujud seperti itu Pak. Semoga ya semua pihak ini lebih senang Pak. Wah, Pak luar biasa. Kayaknya banyak pelajaran yang bisa ambil juga dari pertemuan kita ini Pak dalam sesi wawancara ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah bersedia menjadi narasumber saya dalam tugas wawancara hari ini. Ya Pak An, sama-sama Pak. Saya juga senang bisa membantu Bapak dalam kegiatan pelatihan yang sedang Bapak An ikuti. Semoga berkah, semoga membawa kemajuan pendidikan Indonesia. Semoga sukses Pak. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Ya, kalau itu sampai ketemu lagi Pak ya. Siap Pak.
again.